Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Kusnul Khotimah dan teman-teman saya Melia Fajar Winanti, Dia Kurniawati, Suci Setiawati, dan Indah Susilawati. Di sini kami akan membahas mengenai perbandingan antar aliran mengenai pelaku dosa besar. Yang pertama, aliran Khawarij. Ciri yang menonjol dari aliran Khawarij adalah watak ekstremitas dalam memutuskan persoalan-persoalan kalam. Aliran ini memiliki pandangan ekstrim pula tentang status pelaku dosa besar. Mereka memandang bahwa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa Tahkim, yakni Ali, Muawiyah, Amr bin Al-As, Abu Musa Al-Asy'ari adalah kafir, berdasarkan firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 44 yang artinya, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Semua subsekte dari golongan Khawarij kecuali Najah adalah kafir dan akan disiksa di dalam neraka untuk selamanya. Bahkan subsekte yang dikenal ekstrim, yaitu subsekte Azarikoh, menggunakan istilah yang lebih ekstrim dari kata kafir, yaitu dengan menggunakan istilah musyrik. Berikut pandangan beberapa sekte dalam aliran Khawarij tentang pelaku dosa besar. Yang pertama ada Al-Muhakimah. Al-Muhakimah merupakan golongan Khawarij asli, yaitu yang awalnya adalah pengikut Ali bin Abi Thalib, dan mereka beranggapan bahwa orang-orang yang menyetujui arbitrase pada saat perang Siffin bersalah dan dianggap kafir. Hukum kafir ini mereka luaskan artinya sehingga termasuk di dalamnya orang yang berbuat dosa besar, berbuat zina, membunuh sesama manusia tanpa sebab, dan dosa-dosa besar lainnya menyebabkan pelakunya telah keluar dari Islam. Yang kedua ada Al-Azarikoh. Al-Azarikoh adalah subsekte Khawarij yang memiliki paham lebih ekstrim daripada paham sebelumnya. Mereka menggunakan istilah yang lebih ekstrim dari kafir, yaitu dengan istilah musyrik, yang mana musyrik merupakan dosa yang paling tinggi tingkatannya daripada kafir. Yang mereka anggap musyrik adalah semua orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Meskipun orang Islam yang sepaham dengan golongan ini tapi tidak mau berhijrah ke dalam barisan mereka juga dianggap musyrik dan wajib dibunuh. Dan yang mereka anggap musyrik bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut mereka anggap musyrik. Untuk selanjutnya ada Al-Najdah. Dalam menyikapi pelaku dosa besar, subsekte ini berbeda pendapat dengan kedua subsekte yang telah dijelaskan, yang mana subsekte ini berpendapat bahwa kafir itu tempatnya ada di neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Sementara untuk pengikut mereka yang melakukan dosa besar akan disiksa di dalam neraka, tetapi akan keluar dari neraka dan akan ditempatkan ke surga kelak. Yang keempat ada Al-Ajaridah. Menurut paham golongan Al-Ajaridah ini, anak kecil tidak bersalah atau tidak dapat dikatakan berdosa dan musyrik hanya dikarenakan orang tuanya yang dianggap berdosa dan musyrik. Untuk selanjutnya ada Asyufriyah. Asyufriyah ini membagi dosa besar menjadi dua golongan. Yang pertama ada pelaku dosa besar yang terdapat sanksi di dunia, seperti berzina dan membunuh, itu tidak dipandang kafir. Yang kedua, ada pelaku dosa besar yang tidak ada sanksinya di dunia, seperti contohnya meninggalkan sholat dan puasa, itu dipandang kafir. Selanjutnya ada Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah ini berpandangan bahwa pelaku dosa besar adalah muwahhid, yang mengisahkan Tuhan. Tetapi ini tidak layak dikatakan sebagai mukmin. Dan juga bukan kafir milah atau kafir agama. Dengan demikian, subsekte ini berpendapat bahwa pelaku dosa besar itu tidak berarti keluar dari agama Islam. Untuk selanjutnya ada aliran Murji'ah. Secara umum, pandangan kaum Murji'ah dalam menyikapi pelaku dosa besar adalah menunda atau menangguhkan persoalan di hadapan Allah di hari pembalasan nanti. Harun Nasution berpendapat bahwa subsekte Murji'ah yang ekstrim dan mereka yang berpandangan bahwa keimanan terletak di dalam kalbu.
Adapun ucapan dan perbuatan tidak selamanya merupakan refleksi dari apa yang ada di dalam kalbu. Oleh karena itu, segala ucapan dan perbuatan seseorang yang menyimpang dari kaidah agama tidak berarti telah menggeser atau merusak keimanannya. Bahkan keimanannya pun masih sempurna di mata Tuhan. Adapun untuk murji'ah moderat, ialah mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir, meskipun itu disiksa di dalam neraka, namun ia tidak kekal di dalamnya. Itu semua bergantung pada ukuran dosa yang dilakukannya. Masih ada kemungkinan juga bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya sehingga ia bebas dari siksa neraka. Secara garis besar, subsekte Murji'ah dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu yang pertama golongan Murji'ah ekstrim. Golongan Murji'ah ekstrim berpandangan bahwa iman adalah dalam kalbu. Adapun ucapan dan perbuatan tidak selamanya merupakan refleksi dari apa yang ada di dalam kalbu. Oleh karena itu, segala ucapan dan perbuatan seseorang yang menyimpang dari kaidah agama bukan berarti telah menggeser atau merusak keimanannya. Jadi menurut golongan ekstrim, perbuatan dosa sekalipun dosa itu adalah dosa besar, tidak mempunyai pengaruh hukum pada status pelaku dosa besar. Yang kedua, golongan Murji'ah moderat. Golongan Murji'ah moderat berpandangan bahwa pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir dan tidaklah kekal di dalam neraka, tapi akan dihukum di dalam neraka hanya sesuai dengan besarnya dosa yang mereka perbuat, dan ada kemungkinan Allah akan memberi ampunan atas dosa yang mereka perbuat, sehingga mereka bisa tidak dimasukkan ke dalam neraka karena ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, aliran Mu'tazilah. Aliran ini menetapkan status bagi pelaku dosa besar ialah di antara kafir dan mukmin. Mereka menyebut dalam paham mereka al-manzilah baina al-manzilahtain, kedudukan di antara dua kedudukan. Menurut Mu'tazilah, pelaku dosa besar dikategorikan fasik, yaitu posisi yang menduduki antara mukmin dan kafir. Kata mukmin menurut Wasil Ibnu Atha merupakan sifat baik dan nama pujian yang tidak dapat diberikan fasik dengan dosa besarnya. Tapi predikat kafir tidak dapat pula diberikan kepadanya, karena di balik dosa besar yang dilakukannya, ia masih mengucapkan dua kalimat syahadat dan masih melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Selanjutnya, aliran Syiah. Menurut Syiah, para pelaku dosa besar dapat disebut fasik, tidak peduli terhadap perintah Allah, yang mana mereka tetap dapat memperbaiki diri dengan bertaubat dan mengembalikan tingkat keimanannya, sehingga mendapatkan kembali jalan menuju surga. Orang yang melakukan dosa besar akan kekal dalam neraka jika dia belum bertaubat dengan pertobatan yang sesungguhnya. Selanjutnya, aliran Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah menyatakan pendiriannya mengenai pelaku dosa besar dengan tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud ke Baitullah, Ahlul Al-Qiblah, atau orang Islam yang melaksanakan sholat menghadap Ka'bah sebagai kiblat. Walaupun mereka melakukan dosa besar seperti berzina dan mencuri, menurutnya mereka masih tetap sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang mereka miliki. Sekalipun melakukan dosa yang besar, akan tetapi jika dosa besar itu dilakukannya dengan menganggap bahwa hal yang dilakukannya itu diperbolehkan atau halal dan tidak meyakini keharamannya, ia dipandang telah kafir. Menurut Al-Asy'ariyah, orang yang beriman ketika melakukan dosa besar di akhirat nanti akan mendapat beberapa kemungkinan. Yang pertama, Allah mengampuni dosa-dosanya dengan sifat Maha Pemurah Allah, dan ia langsung dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Yang kedua, boleh jadi ia mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, yakni dibantu oleh Nabi Muhammad sehingga ia dibebaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala siksaan dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, apabila kedua kemungkinan di atas tidak terjadi pada pelaku dosa besar, maka ia akan disiksa di dalam neraka sesuai kadar dosanya, dan kemudian ia akan dibebaskan dari siksaan
dan dimasukkan ke surga dan kekal di dalamnya, karena saat di dunia ia adalah seorang yang beriman. Selanjutnya, aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah, baik Samarkand maupun Bukhara, sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa besar masih tetap dianggap sebagai mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Adapun balasan yang diperolehnya kelak di akhirat bergantung dengan apa yang dilakukannya di dunia. Jika ia meninggal tanpa bertaubat terlebih dahulu, keputusannya diserahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, pelaku dosa besar itu akan diampuni dan akan dimasukkan ke neraka, tetapi tidak kekal di dalamnya. Yang selanjutnya, relevansi aliran-aliran mengenai pelaku dosa besar di zaman milenial. Meskipun aliran-aliran ilmu kalam dalam wujud sebuah aliran sudah tidak berkembang lagi, namun terdapat indikasi bahwa di zaman sekarang ini paham-pahamnya masih digunakan oleh sebagian masyarakat. Seperti di zaman sekarang, orang seperti itu sering disebut dengan Islam garis keras, yang memiliki pemikiran seperti golongan Khawarij zaman Khulafaur Rasyidin. Sekarang memang sudah tidak banyak lagi orang-orang yang asli firqah Khawarij, namun masih ada di beberapa negara Timur Tengah dengan jumlah yang sedikit. Selanjutnya, perkembangan Mu'tazilah ternyata masih ada sampai zaman sekarang, namun tidak lagi bernama Mu'tazilah. Ajaran-ajaran yang dianut masih digunakan hingga saat ini. Begitu pula dengan aliran-aliran ilmu kalam lainnya. Menurut kelompok kami, pemikiran mengenai paham-paham antar aliran tersebut di zaman sekarang masih ada. Namun mengenai pelaku dosa besar dalam pemahaman agama pada masa kini yaitu sudah jauh berbeda dengan zaman dahulu. Pada zaman sekarang, khususnya di Indonesia, kebanyakan menggunakan pemikiran Imam Syafi'i, yang mana dalam pemikiran pelaku dosa besar tersebut, itu diperlakukan secara adil sesuai dengan amal perbuatannya, termasuk ganjaran yang akan diterima di akhirat. Jadi, tidak semata-mata orang yang melakukan dosa besar itu disebut kafir. Pada masyarakat yang maju, barangkali pemikiran kalamnya cenderung ke arah rasional yang mengharuskan segala sesuatu dapat bersifat logis dan empiris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.